Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Arifa. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan kembali video tutorial sebelumnya di dalam pembuatan aplikasi penjualan dengan menggunakan kode Igniter. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah mendesain halaman dashboard kita ya. Jadi di dalam halaman dashboard ini kita sudah pasang beberapa widget. Di antaranya ada jumlah data pelanggan, data transaksi, kemudian ada data cabang, ada pendapatan hari ini. Kemudian nanti juga di dalam dashboardnya kita akan membuat sebuah grafik ya, tapi tentunya ini kita akan buat nanti ya setelah mungkin di dalam database kita sudah terjadi transaksi ya. Karena di sini datanya kan masih kosong ya, jadi nanti kita buatnya nanti saja. Nah, di video kali ini sekarang kita akan coba membuat CRUD untuk masing data master ya. Nah, pada video kali ini kita coba untuk membuat CRUD untuk data barangnya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita setting dulu untuk URL-nya ya. Kalau kita lihat di sini untuk URL-nya masih ke halaman itu ya, empathy.html. Nah, sekarang kita coba ganti untuk si link menunya ya. Kita kembali ke menu template, nah atau ke file template ini. Nah, kita cari menu data barangnya kan ini ya, dan linknya itu kan ini. Nah, kita ganti untuk bagian ininya, bagian linknya. Nanti kita akan arahkan untuk data barang ini ke controller barang tentunya ya, ke controller barang. Oke, nah kalau misalnya sudah disetting untuk link menunya, nah sekarang kita akan, kan ini harus ke controller barang ya. Kalau kita klik refresh, kalau kita klik misalnya data master, data barang, ini kan controller barangnya belum ada. Jadi kita harus buat dulu untuk controller barangnya. Nah, caranya kita masuk lagi ke controller, kemudian kita buat file baru lagi namanya barang.php. Setelah kita buat controller, ya seperti biasa kita masukkan dulu kelasnya ya. Kita tuliskan dulu kelasnya, kelas barang extend ci controller. Oke. Nah, di sini kita bikin sebuah metode index ya. Jadi metode index atau function index ini adalah function atau metode yang pertama kali dibaca ketika kita mengakses sebuah controller. Jadi kita tulis function index saja. Kemudian di sini kurang T ya, function index. Kemudian di dalam function index akan meload sebuah view namanya view barang gitu ya, view barang aja. Jadi kita di sini tulis this load. Nah, this template karena kita akan menggunakan template, jadi kita tulisnya this template load ya. Kemudian kita masukkan template-nya, template, kemudian baru kita load view-nya. Nanti view ini akan kita buat di folder view tentunya. Nanti juga kita akan bikin folder lagi namanya folder barang. Kemudian view yang akan kita load adalah view barang, ya. Nah, kebetulan kan si view barang ini belum kita buat, jadi kita buat dulu di folder view. Nah, supaya rapi kita bikin folder lagi ya, yaitu folder barang. Kemudian di dalam folder barang kita bikin sebuah file baru namanya view barang.php ya. Untuk sementara kita tulis dulu ini halaman barang. Oke, kalau sudah kita save, kemudian kita coba reload. Nah, di sini udah muncul ya, ini halaman barang. Oke, langkah selanjutnya kita coba mendesain halaman barangnya ya, untuk menu halaman barang ini. Yang pertama seperti biasa kita set untuk titel halamannya ya. Kita coba untuk melihat referensi di dashboard ya, di file dashboard yang sebelumnya sudah kita desain. Nah, di sini kan kita menggunakan kelas page title ya, menggunakan tag H2. Jadi kita copy saja, kita copy ke barang ya. Untuk yang lainnya kita coba close dulu aja biar nggak pusing. Close other. Kita coba file, kita coba buka untuk dashboard dan barang ya.
view barang. Nah, kita copy untuk page title-nya. Kita tulis di sini data barang. Oke. Nah, setelah itu kita coba refresh lagi. Nah, ini untuk judulnya sudah ya, data barang. Kemudian kita akan membuat view data barangnya ya. Nah, kita bikin dulu row ya. Kita bikin dulu baris. Nah, div class row. Kemudian di dalam row ini kita buat sebuah tabel. Untuk lebarnya kita kasih call MD12 aja. MD12. Oke, kemudian di sini kita buat sebuah card, div class card. Kemudian di dalamnya kita kasih div class card body. Oke. Kemudian di dalam card body ini kita bikin sebuah tabel menggunakan kelas tabel. Kemudian tabel strip dan tabel border. Oke, kemudian di dalam tabelnya ada T-head, di dalam T-head itu ada TR, dan di dalam TR ada TH. Jumlah TH-nya itu berarti kita lihat di database barang master. Di sini ada kode barang, nama barang, satuan, ada 3 field. Jadi di sini kasih 3 plus 1 itu buat aksi ya, buat kolom aksinya. Berarti di sini 4 kolom ya. Kemudian kita tab. Nah, setelah itu berarti di sini kita kasih nomor ya, satu lagi nomor. Kemudian kode barang. Setelah kode barang di sini berarti nama barang, satuannya, dan di sini nanti tombol aksi untuk edit dan delete ya. Aksi. Kita coba reload. Nah, jadi seperti ini hasilnya ya. Oke, sekarang kita coba tambahkan sebuah button di atas tabelnya untuk tambah data barangnya ya. Kita balik lagi ke view barang.php. Kemudian di atas tabelnya kita bikin sebuah button ya. Di sini kita menggunakan ahref saja, ahref. Nah, ini untuk hrefnya kita nonaktifkan saja. Kemudian kita kasih kelas namanya btn ya. Kalau misalnya btn kemudian btn primary ya. Nah, untuk referensinya teman-teman bisa lihat di file template-nya. Di sana nanti ada dokumentasi ya, di dokumentasinya. Nah, di sini documentation-nya. Kemudian teman-teman cari ke komponen, di sini ada button ya. Nah, di sini bisa menggunakan ahref ya, ataupun button seperti ini, ataupun menggunakan input. Nah, asalkan kita tambahkan kelas btn-nya gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk warnanya kita bisa pilih primary untuk warna biru, secondary untuk warna abu-abu ya, dan sukses untuk hijau, dan yang lainnya teman-teman bisa lihat di dokumentasinya. Nah, di sini saya menggunakan yang primary, jadi tombol yang muncul pasti berwarna biru ya. Kita coba reload ya. Nah, di sini teksnya kosong ya, karena kita belum tambahkan teksnya di sini. Ya, kita coba tambahkan tambah data, kemudian kita coba reload kembali. Nah, di sini sudah muncul tombol tambah datanya, tapi di sini terlalu mepet ke tabelnya. Kita coba kasih jarak, kita kasih di sini di kelasnya MB ya, atau margin bottomnya kita kasih 3 ya. Kita reload kembali ya, dan sekarang sudah ada jaraknya ya. Oke, langkah selanjutnya misalnya di sini kita pengen tambahin icon ya di dalam buttonnya, tombol icon tambah misalnya ya. Nah, kita bisa cari lagi ke icon, ke user interface, ke icon. Nah, di sini kita cari yang add ya. Ada nggak ya? Atau plus misalnya, plus. Calendar plus, kamera plus, circle plus, file plus, message
plus, di sini font plus. Nah, di sini ada plus ya. Ada plus. Nah, kita klik aja. Kemudian ini untuk file untuk kode iconnya kita copyin, kita taruh di sebelum ini ya, sebelum tambah datanya, sebelum teks tambah datanya. Kita copy di sini, kita save ya. Kita coba reload kembali. Nah, sekarang sudah ada icon tambahnya ya, atau icon plusnya. Oke, langkah selanjutnya mungkin di sini untuk tabelnya karena warna abu-abu jadi kurang menarik ya, atau kurang kontras dengan background halaman. Nah, maka dari itu kita akan coba ganti ya untuk style CSS-nya. Nah, kita coba lihat dulu, kita inspect halaman dulu untuk CSS-nya berada di mana. Kita inspect, klik kanan, inspect ya. Kemudian, nah di sini kita lihat untuk header ini, untuk CSS-nya, untuk style si header tabelnya itu ada di tabler.min.css ya. Nah, ada di tabler.min.css. Kita coba kopikan saja bagian ininya ya, bagian kelasnya. Kemudian kita buka lagi Visual Studio Code-nya, kita buka lagi aplikasi kita. Nah, untuk lebih cepat pencariannya kita tekan Ctrl P saja kalau di Visual Studio Code. Kemudian kita cari tabler.min.css. Nah, ini ya, tabler.min.css, atau teman-teman bisa cari di coba folder asset, mana ya folder asset. Nah, ini asset, kemudian this, ada CSS ya. Ada CSS, di sini ada tabler.min.css nih ya. Kemudian, nah, teman-teman kalau misalnya susah carinya, tadi kan kita udah copyin nama kelasnya ya. Kita Ctrl F aja atau find, kemudian kita paste. Nah, di sini langsung menuju ke si CSS-nya ya. Nah, di sini ada color, ini color ini hapus aja. Kemudian untuk backgroundnya kita gunakan background color aja ya. Kita gunakan background color, warnanya kita sesuaikan dengan si sidebarnya ya. Nah, kita cari warna sidebarnya ya. Kita inspect aja bagian warna ini. Mana ya? Coba reload dulu. Nah, kita kasih color ini aja ya, 232E3 aja, kita copy aja. Untuk colornya kita rubah, untuk background colornya background color ya. Nah, kita gunakan kode warna ini. Oke, nah untuk colornya kita gunakan warna putih ya. Jadi di sini kita tulis F ya. Oke, udah. Kalau udah, kita coba reload kembali. Nah, sekarang untuk tabel headernya sudah berubah ya, warnanya sudah sesuai dengan tabel sidebarnya atau warna sidebarnya ya, warna hitam dongker atau gimana ya ini. Jadi pokoknya hampir sama dengan warna sidebarnya. Kemudian untuk teksnya kita rubah jadi warna putih seperti ini. Oke ya, nah sekarang selanjutnya kita akan coba tampilkan data yang ada di dalam database ke view barang ini atau ke halaman ini. Nah, tapi sebelumnya di sini kan tabelnya masih kosong ya, tabel barangnya masih kosong. Kita coba isi dulu beberapa data ya. Kita coba insert, kemudian kita kasih kode barangnya misalnya BR001. Kemudian nama barangnya misalnya pensil, atau misalnya ibaratnya ini toko komputer ya, mouse misalnya. Kemudian satuannya buah misalnya atau peaches. Kemudian 002 untuk nama barangnya misalnya monitor. Untuk satuannya unit misalnya. Nah, kalau sudah, ini kita kasih dua data saja dulu. Kalau sudah, kita go.
Nah, datanya kita lihat apakah sudah masuk atau belum. Nah, sudah masuk ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan data ini di halaman data barang ya. Ini kita close dulu, close. Oke ya. Kita akan tampilkan data barang tadi yang ada di dalam database, yang ada di dalam tabel barang master itu di halaman data barang ini. Caranya bagaimana? Caranya tentunya kita harus membuat sebuah model dulu untuk membuat query menampilkan data barangnya. Ya, nah ini kita bikin model lagi. Kenapa tidak di model AUTH? Supaya nanti masing-masing menu itu mempunyai modelnya ya, atau masing-masing tabel nanti mempunyai modelnya, supaya nanti ketika handling error kita tidak pusing gitu ya. Dan supaya lebih rapi juga. Jadi kita bikin lagi sebuah model namanya model barang.php seperti ini. Kemudian biasa ya kita tulis dulu kelas modelnya, kelas model barang extend ci model. Oke, nah di sini kita bikin sebuah metode untuk pengambilan data barang di dalam tabel ya, atau untuk menampilkan data barang di dalam tabel. Caranya misalnya di sini kita bikin function dan get data barang misalnya. Get data barang, kemudian isinya itu adalah return this db get barang master ya. Nah, cukup seperti ini saja untuk menampilkan atau query untuk menampilkan data barang yang ada di dalam tabel barang master ya. Perintah ini sama saja kalau misalnya kita buatkan query itu sama saja dengan select all from barang master gitu ya. Jadi perintah ini adalah untuk menampilkan semua data yang ada di dalam barang master. Oke, kalau kita sudah bikin query-nya, langkah selanjutnya kita balik lagi ke controller barang. Nah, di sini kita akan mengakses query-nya ya. Kita akan ambil query-nya yang ada di dalam model barang tadi. Kemudian kita masukkan di metode index ini yang nantinya akan kita kirim ke view barang. Oke. Jadi di sini kita ambil dulu si query untuk menampilkan data barangnya ya, yang ada di dalam model barang. Caranya kita simpan dulu di dalam sebuah variabel namanya data barang, variabel data barang, kemudian this model barang get data barang. Oke ya. Nah, kita lihat sama, untuk penulisannya ini harus sama ya. Oke, udah sama. Kemudian jangan lupa ketika kita memanggil sebuah model di dalam sebuah controller, model tersebut harus kita load dulu ya. Nah, supaya nanti kita tidak meload modelnya itu di setiap metode yang kita buat, nah maka kita akan simpan untuk meload modelnya itu di konstruktor. Jadi kita bikin function parent construct. Nah, kita load modelnya di sini. This load model. Nama modelnya itu adalah model barang. Oke ya. Nah, kalau sudah, di sini kan kita baru ngambil query-nya nih, dari model barang ya, yaitu query get data barang. Nah, kemudian di sini kita harus tambahkan metode untuk menampilkan datanya, gitu ya. Apakah menggunakan row array atau menggunakan result? Nah, di sini kita coba menggunakan result ya, result. Nah, setelah itu kita kirimkan data barang ini ya, ke view barang. Caranya, nah karena si query ini kita sudah simpan di variabel data ya. Nah, variabel data kita tinggal tuliskan aja di sini variabel data. Artinya si variabel data ini atau query ini akan dikirim ke view barang.
Oke, kalau sudah kita balik lagi ke view barang, kemudian kita coba tampilkan si data barang tadi di dalam tabel ini. T-body ya, kita simpan di dalam T-body tentunya. Kemudian kita gunakan for each. Tadi kan si variabel data yang dikirimkan itu kan barang ya. Mana ya tadi? Ini kita hapus dulu. Nah, ini kan yang dikirimkan melalui si variabel data ini. Nah, maka di sini kita tulis for each variabel barang as misalnya variabel B. Contoh aja. Oke, kita tutup dulu si for each-nya biar nggak lupa. Kemudian kita inisialisasi sebuah variabel nomor ya untuk menampilkan data nomor ya. Misalnya di sini kita inisialisasi variabel nomor itu isinya 1 ya. Kemudian nanti si variabel nomor ini akan bertambah 1 setiap data berikutnya. Oke, udah. Kita rapikan dulu, oke ya. Nah, sekarang kita akan jadi fungsi for each ini untuk melooping data yang ada di dalam query tadi atau data yang ada di dalam tabel barang master tadi ya, sesuai dengan query yang kita buat. Nah, setelah itu kita bikin baris ya, di sini tr. Nah, jadi kan yang di loopingnya nanti kan baris ya. Kemudian td, kita tampilkan nomornya ya, echo variabel nomor. Nah, oke. Kalau sudah kita coba reload. Nah, di sini datanya sudah muncul 2 ya, sama seperti jumlah data yang ada di dalam tabel barang master. Oke, selanjutnya kita tampilkan data barang atau data-data yang lainnya. Nah, seperti kode barang, nama barang, dan satuan. Oke ya. Oke, sudah muncul. Langkah selanjutnya kita bikin sebuah tombol aksi ya, edit dan delete. Nah, kita bikin sebuah tombol lagi di sini, bikin sebuah kolom lagi, td href. Nah, nanti si si action edit sama hapusnya itu kita gunakan icon aja ya, jadi kita nggak bakal pakai teks edit kayak gini ya, tapi untuk sementara kita pakai edit ya, pakai teks edit dulu dan hapus. Untuk kelasnya kita kasih kelas btn, btn sm, btn primary untuk edit, dan kita kasih kelas btn, btn sm, btn danger untuk hapus ya. Kita coba reload. Nah, di sini sudah muncul tombol edit dan hapusnya, tapi kita nggak mau pakai teks edit dan hapus. Misalnya kita pengen pakai icon pensil dan icon tong sampah ya biasanya. Nah, kita coba buka lagi si file itunya ya, si file template-nya. Habler. Nah, ini ya. Mana ya? Nah, ini. Kita buka lagi file template-nya untuk melihat list icon yang bisa kita gunakan. Kita coba cari pensil. Apakah ada? Nah, ada ya. Jadi kita klik tombol kita klik iconnya, nanti muncul si kode iconnya ya. Kemudian nanti kita tinggal tempelkan saja di sini. Seperti ini. Kita reload. Oke, kemudian atau habis ini kita pakai btn xs, coba bisa nggak ya? Habis ini kita pakai btn xs, coba bisa nggak ya? Biar lebih kecil. Oh, tidak bisa. Jadi yang paling kecil itu small. Oke, kita untuk hapusnya kita kasih kita reload dulu. Untuk hapusnya kita kasih icon tong sampah misalnya. Kita
Trash. Nah ini ya, trash. Oke, kita klik trashnya, kemudian kita copy kodenya. Setelah kita copy kodenya, kita tinggal tempelkan saja di sini. Oke, sudah. Kita reload. Oke ya. Tapi kenapa ini seperti lebih tidak di tengah ya posisinya? Kita coba untuk kelasnya kita tambahkan di sini text center ya. Kita tambahkan di sini center. Oh, ternyata nggak bisa ya. Oke lah, untuk sementara kita biarkan saja ya seperti ini. Jadi ini untuk tombol editnya nanti ya, dan ini untuk tombol hapusnya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat sebuah form untuk menambahkan datanya ya. Nah, di sini coba kita ganti aja biar nggak sama antara tombol tambah dengan tombol edit ya. Di sini kan warnanya sama ya, biru. Jadi untuk tombol tambah data ini kita ganti jadi warna hijau aja ya. Ini kita ganti jadi hijau, mana ya? Tambah data BTN sukses. Oke, udah ya. Atau di sini teman-teman juga bisa menggunakan alternatif icon ya. Nah, tadi kan kita menggunakan icon bawahannya nih, ya. Nah, kebetulan di sini ya icon-icon itu menggunakan SVG ya. Kode-kode SVG seperti ini, kemudian atau tipe iconnya itu tipe SVG. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan alternatif icon lain, yaitu menggunakan font AWSM ya, yang lebih mudah. Nah, caranya teman-teman bisa search di Google. Di sini kita tuliskan font AWSM CDN ya. Nah, di sini bolehlah font AWSM CDN, kita coba klik. Nah, kita copyin aja untuk yang ini ya, yang untuk HTML-nya nih, link rel style sheet. Nah, kita copy aja. Nah, ini sudah di copy. Kita masukin ke mana ya? Ke template tentunya ya. Ke template. Nah, di sini kita tambahin saja di bagian CSS style-nya. Nah, di sini kita tambahin untuk URL font awsm.min.css-nya. Kalau sudah, nah ini juga sekalian aja kebutuhan kita lagi di file template.php. Ada beberapa yang harus teman-teman hapus juga di paling bawah. Nah, ini ya, untuk bagian ini tidak kita gunakan dulu. Ya, kita hapus saja. Nah, kita hapus sampai bagian ini ya, hapus. Yang kita gunakan hanya bagian lib.js-nya ini sampai ke tabler.min.js. Nah, untuk posisinya juga kita simpan di atas saja ya, supaya kita simpan di atas di sini di bawah style ya. Kita kasih komen aja supaya nanti gampang kita menambahkan atau menguranginya karena dekat dengan si untuk library CSS-nya ya. Jadi ketika kita ada perubahan CSS maupun JavaScript ya, berarti kita posisinya ada di bagian atas saja gitu ya. Di sini ada library JS. Kita copy di sini ya. Oke, kalau sudah kita coba gunakan icon font AWSM-nya ya. Jadi kita coba cari aja di Google ya, font AWSM kodenya. Font AWSM code. Coba ya, buka.
Nah, di sini ada ya untuk kode-kode iconnya. Ada sitemap, shield check dan lain sebagainya. Sebenarnya lebih banyak sih ya. Cuma saya lupa. Tapi kalau di template, kalau teman-teman tahu template admin LTE ya, di template tersebut itu ada list icon atau list kode-kode icon untuk phone AWSM. Nih, kalau teman-teman lihat di UI element, di sini ada icon ya. Nah, di sini ada phone AWSM icon. Nah, di sini ada kode-kode yang bisa teman-teman gunakan untuk aplikasi teman-teman semua. Nah, misalnya contoh di sini saya pengen ganti ya, tadi icon tadi kan ini kodenya terlalu kepanjangan juga ya yang tadi. Nah, kita hapus dulu ya. Kita hapus. Untuk si icon SVG-nya kita hapus dulu yang tadi ya. Mana ya? Nah, kita hapus dulu ya. Kita akan ganti dengan icon yang phone AWSM. Misalnya tadi untuk pensil kita cari aja pensil. Nah, di sini ada FA pensil ya. Nah, jadi teman-teman cara penggunaannya sangat mudah. Ini kita tinggal tulis aja li, kemudian kita kasih kelas FA pensil ya. Udah gitu aja. Nah, sekarang kita coba cek apakah sudah jalan atau tidak. Nah, ini kan jalan ya. Udah masuk ya si phone AWSM. Nah, tapi sebelumnya kalau teman-teman pengen menggunakan si icon phone AWSM ini ya tentunya jangan lupa teman-teman untuk mengimportkan ya atau menambahkan dulu si style phone awsm.min.css ini gitu ya. Baru teman-teman bisa menggunakan si kode icon dari phone AWSM-nya. Nah, oke, untuk selanjutnya ini yang hapus kita ganti, kita cari trash atau sampah. Nah, di sini FA trash ya. FA trash, ada FA trash O untuk yang outline-nya. Kalau ini yang warna hitamnya ya, yang ada fill-nya. Nah, kita coba yang FA trash O aja. Kita copyin aja. Kemudian kita seperti biasa tulis aja li kelas FA nih. Nah, seperti ini ya. Li, kemudian kita kasih kelas FA atau phone AWSM, kemudian ini kode si phone AWSM trash-nya. Kita save ya, kita coba cek. Nah, ini sudah ya, sudah muncul.